Pemirsa, kabar model majalah dewasa Novi Amelia tewas bunuh diri menghebohkan publik. Beritanya pun tersebar luas di media sosial dan ramai dikomentari warganet. Seperti kemarin juga dalam penjelasan itu bahwa saksi yang melaporkan yaitu security, ada 2 orang merupakan security apartemen yang mana mereka ada punya beberapa bukti petunjuk seperti mereka menunjukkan foto ya, ada foto mereka sempat mengambil gambar pada saat korban itu sebelum menjatuhkan diri, dia sempat duduk di list tembok bagian luar samping jendela lantai 8. Ya itu jadi sebagai masukan buat kita sebagai bukti petunjuk juga. Model cantik itu ditemukan sudah tak bernyawa di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan. Diketahui Novi tewas setelah melompat dari lantai 8 apartemennya. Pihak manajemen apartemen pun menjelaskan kronologi kejadian. Ini adalah salah satu penghuni kami. Statusnya adalah penyewa. Terus data yang kami punya atas nama LA sebenarnya, ya, sesuai dengan KTP-nya. Nah, berdasarkan laporan warga yang melapor ke pihak keamanan, ada kejadian tersebut. Terus kami coba cegah, namun tidak berhasil. Kejadian sekitar jam 5 dini hari. Dilakukan penyelidikan masih di ranahnya mereka. Yang kami tahu sih sendiri ya, karena tinggalnya sendiri. Pihak keamanan sebenarnya nih gini, batasannya adalah kami ke unit diketok, tidak ada jawaban. Nggak lama setelah itu ada bunyi jatuh, langsung makanya kita menuju lokasi yang suara tersebut gitu. Ya, pihak kepolisian juga memberikan keterangan terkait kondisi terakhir Novi usai memutuskan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ya, jadi saya sampaikan kemarin bahwa di dalam proses penyelidikan masih berjalan, sehingga kita masih berdasarkan keterangan-keterangan saksi, kemudian olah TKP udah kita laksanakan, tinggal nanti ke depan kita tunggu progresnya seperti apa. Menggunakan busana tetap, ya dalaman ya, tapi ya tapi bukan tanpa busana, ada dia menggunakan busana. Sampai saat ini keterangan saksi juga seperti itu, masih dalam penyelidikan. Tapi dalam keterangan awal itu mereka menemukan dia sendiri di kamar, tapi tetap kita melakukan investigasi lebih lanjut. Jenazah Novi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu 17 Februari 2022, sekitar pukul 16, jenazah sudah dibawa pulang pihak keluarga. Ya, ada beberapa keluarga yang kita sudah terhubung dengan kita. Kemudian kakak kandung dia mewakili pihak keluarga dari Sumatera Barat, Padang. Sudah memberi kuasa juga untuk terkait dengan proses pengembalian jenazah ke kampung halaman. Pihak kepolisian hingga saat ini masih menyelidiki penyebab Novi melakukan bunuh diri, termasuk dugaan model berusia 35 tahun itu mengalami depresi. Ya, secara umum bunuh diri itu sudah terjadi sejak lama. Ini terjadi pada semua lapangan, semua lapisan masyarakat, dari orang miskin sampai orang kaya, ya, dari anak kecil sampai orang tua. Ya, terutama mereka yang mengalami masalah di bidang kesehatan jiwa. Jadi saya berani mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu punya masalah kesehatan jiwa. Ya, dia tidak bahagia. Yang tidak bahagia dengan hidupnya sendiri. Ya. Jadi ada yang tidak bahagia karena baru mengalami peristiwa yang mengerikan atau tidak menyenangkan atau bencana. Dia juga bisa bahagia, tidak bahagia karena ada memori yang mendalam tentang peristiwa-peristiwa yang direkam di dalam alam bawah sadar. Ya.
Jadi peristiwanya tidak seberapa, tapi sedihnya itu mendalam, ya, berbulan-bulan begitu. Ya. Nah, tapi ada juga depresi yang diiringi dengan gangguan jiwa yang lain, halusinasi atau waham atau delusi. Ya. Jadi dia mendengar suara-suara yang menganjurkan dia untuk bunuh diri, ya, mengatakan bahwa hidup tidak enak, lebih baik mati saja, begitu. Ya. Atau dia punya keyakinan bahwa orang-orang tidak suka sama dia, sehingga dia dikucilkan dan selalu mengalami kegagalan, ya. Dan itu akan menimbulkan perasaan putus asa. Ya. Daripada hidup terus dan menderita, saya mati saja. Gitu. Tapi dilihat dari historis yang bersangkutan kan korban almarhum, ya kita juga sebagian besar publik udah memahami itu ya. Pihak kepolisian juga masih berkomunikasi dengan keluarga Novi perihal otopsi. Terlebih diketahui, ini bukan kali pertama Novi melakukan percobaan bunuh diri. Sebelumnya, Novi juga sempat diduga melakukan percobaan bunuh diri akibat depresi. Seperti diketahui sebelumnya, nama Novi mulai dikenal sebagai sosok model yang kontroversial lantaran pernah dipenjara akibat menabrak 7 orang warga di kawasan Jakarta Barat pada tahun 2012. Sempat pula beredar foto Novi saat berada di kantor polisi hanya mengenakan pakaian dalam. Pengadilan pun memvonis Novi dengan hukuman percobaan dan harus mendapat rehabilitasi ketergantungan obat-obatan terlarang. Nah, ini juga masih dalam penyelidikan ya, apakah yang menyebabkan faktor-faktor itu masih dalam penyelidikan. Terkait juga dengan masalah mengkonsumsi miras ataupun narkoba, semua dalam penyelidikan. Di tahun 2016, wanita berprofesi sebagai model tersebut juga pernah kembali diamankan petugas karena dianggap mengganggu ketentraman warga di Tebet, Jakarta Selatan. Di tahun itu pula, Novi juga sempat mencoba melakukan percobaan bunuh diri akibat depresi. Ini balik lagi ke pribadi ya, kalau mencegah saya nggak bisa loh, namanya orang bunuh diri, saya kan bukan paranormal yang tahu kapan mau dilakukan bunuh diri ya. Jadi sebenarnya lebih ke patrolinya aja, mungkin lebih ditingkatkan. Kalau masalah mencegah, saya bukan paranormal, di sini adalah pengelola gitu ya. Jadi lebih ke patrolinya aja. Ya, orang yang hidup sendiri itu kan tidak bisa curhat kalau punya masalah. Ya bisa juga curhat lewat WA misalnya. Ya. Tetapi kesannya sampai bunuh diri begitu berarti dia nggak punya teman baik. Ya. Jadi tidak ada tempat untuk mencurahkan kesusahannya. Jadi ada orang mengatakan sesudah kita dewasa kita mesti punya teman. Ya, sehingga kalau kita punya masalah ada yang mau nolong, ada yang peduli gitu.